Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita haturkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan rahmat-Nya, sehingga kita masih dapat menghirup udara segar di pagi hari dan dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian, salawat beriringkan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang seperti kita rasakan pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Riti Farisa Dewi dengan nomor BP 2011011011, kelas 1A D4 Teknik Elektronika Industri, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pentingnya Menjaga Akhlak. Pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata khuluq, yang berarti tingkah laku, perangai atau tabiat dari seseorang. Akhlak merupakan falsafah perbuatan yang membahas dasar-dasar baik atau buruk perbuatan. Dan secara terminologi atau istilah, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara mendasar untuk berbuat sesuatu. Agama Islam adalah agama yang sangat mengatur akhlak. Tingkah laku yang dilakukan secara berulang-ulang tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik, atau hanya sewaktu-waktu saja. Seseorang dikatakan berakhlak jika timbul sendiri dengan adanya dorongan motivasi dari dalam diri orang itu sendiri tanpa banyak pertimbangan yang sering diulang-ulang. Apabila perbuatan tersebut dilakukan secara terpaksa, bukanlah pencerminan dari akhlak. Akhlak dalam Islam menjadi sesuatu yang penting dan berguna bagi umatnya. Akhlak menjadi suatu yang akan membuat seseorang mendapatkan kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur sedetail-detailnya segala sesuatu. Islam juga agama yang menyelamatkan. Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang mengatakan, bagi siapa yang mengikuti ajarannya dengan benar, sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, maka akan selamat. Islam sendiri berarti istislam, penyerahan diri kepada yang pemberi selamat, dan Islam juga berarti salam yang berarti keselamatan. Keselamatan yang diberikan Allah kepada umat Islam bukan hanya sekedar keselamatan di dunia semata, akan tetapi keselamatan yang kekal abadi juga Allah berikan kepada umat Islam, yaitu keselamatan di akhirat. Islam bukan hanya sekedar penyerahan diri dan tunduk saja, tapi Islam juga memiliki konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh pemeluknya. Kemudian, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang artinya, "Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik." Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dari jalan periwayatan Muhammad bin Ajlan, dari Al-Qaqqa, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasar akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah. Tingkah laku Nabi Muhammad merupakan contoh suri tauladan bagi umat manusia. Allah berfirman yang artinya, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah." Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi akhlak. Pembentukan serta pembinaan akhlak diantaranya. Yang pertama ada faktor keturunan. Berdasarkan aliran nativisme,
yang memandang bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh bawaan yang diwariskan oleh orang tuanya, sedangkan lingkungan atau pengalaman tidak memberikan pengaruh bagi perkembangan manusia tersebut. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah faktor yang sangat berpengaruh membentuk akhlak dari seseorang. Paham utama aliran ini yang dikenal dengan tabula rasa yaitu suatu istilah dari bahasa Latin yang berarti kertas kosong. Paham ini menekankan bahwa pengalaman, lingkungan, dan pendidikan sangat berperan penting bagi dalam perkembangan seseorang. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor hidayah. Faktor hidayah dalam pandangan Islam sangat menentukan dalam membentuk akhlak Islami. Hidayah merupakan petunjuk ke jalan Allah yang hanya diberikan kepada yang dikehendakinya. Di dalam Al-Quran, bahkan dijelaskan bahwa tidak seorang pun bisa memberikan hidayah kepada orang lain, termasuk Rasulullah SAW. Hal ini terlihat ketika Rasulullah berdoa agar Islam dikuatkan dengan dua umat. Dari doa ini, kemudian Allah memilih Umar bin Khattab dan bukan Umar bin Abdul Muthalib yang merupakan paman dari Rasulullah sendiri. Kemudian faktor yang keempat yaitu faktor kebiasaan. Ada pemahaman singkat bahwa kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang terus sehingga mudah dikerjakan bagi seseorang. Seperti kebiasaan berjalan, berpakaian, berbicara, berpidato, mengajar, dan lain sebagainya. Orang berbuat baik atau buruk karena ada dua faktor dari kebiasaan, yaitu yang pertama kesukaan hati terhadap suatu pekerjaan, yang kedua menerima kesukaan itu yang akhirnya menampilkan perbuatan dan diulang secara terus-menerus. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu pentingnya menjaga akhlak dalam kehidupan. Dalam keseluruhan ajaran Islam, akhlak menempati kedudukan yang istimewa dan sangat penting. Ajaran akhlak dalam Islam sesuai dengan fitrah manusia. Manusia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, bukan semu bila mengikuti nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, dua sumber akhlak dalam Islam. Akhlak Islam benar-benar memelihara eksistensi manusia sebagai makhluk terhormat sesuai dengan fitrahnya itu. Ajaran akhlak menemukan bentuknya yang sempurna pada agama Islam dengan titik pangkalnya pada Tuhan dan akal manusia. Islam menempatkan akhlak pada tempat yang sangat strategis. Hal ini terwujud dalam beberapa hal di antaranya. Rasulullah SAW diutus kepada umatnya untuk membawa risalah yang telah diwahyukan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Di antaranya adalah untuk menyempurnakan akhlak sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan keluhuran akhlak. Hadis riwayat Malik. Mendefinisikan agama sebagai akhlak yang baik. Dalam sabda Rasulullah SAW, ketika beliau ditanyai tentang makna agama, beliau menjawab bahwa agama adalah akhlak yang baik. Rasulullah SAW juga bersabda, timbangan yang berat pada hari perhitungan nanti adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian cara-cara membentuk akhlak yang baik, yang pertama yaitu mengetahui macam-macam akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Yang kedua, mengetahui dan menyadari akan berakhlak. Yang ketiga, merealisasikan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menjaga makni-makni akidah dalam diri. Sejarah agama menunjukkan bahwa kebahagiaan yang ingin dicapai dalam menjalankan syariah agama itu hanya dapat terlaksana dengan adanya akhlak yang baik. Kepercayaan yang hanya berbentuk pengetahuan tentang keesaan Tuhan, ibadah yang dilakukan hanya sebagai formalitas belaka. Muamalah yang hanya merupakan peraturan yang tertuang dalam kitab saja, semua itu adalah jaminan untuk tercapainya kebahagiaan tersebut. Timbulnya kesadaran akhlak dalam pendirian manusia terhadapnya adalah pangkalan yang menentukan corak dari hidup manusia. Akhlak atau moral atau susila adalah pola tindakan yang didasarkan pada nilai mutlak.
Hidup susila dan tiap-tiap perbuatan susila adalah jawaban yang tepat terhadap kesadaran akhlak. Agar hidup yang tidak bersusila dan tiap-tiap pernyataan kesusilaan adalah kesadaran itu. Kemudian ciri-ciri dari perbuatan akhlak yang pertama yaitu tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Yang kedua, dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. Yang ketiga, timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa paksaan atau tekanan dari luar. Yang keempat, dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan yang kelima, dilakukan dengan ikhlas. Kemudian yang keempat ada pembagian akhlak. Jika dilihat dari sifatnya, akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Yang pertama yaitu ada akhlak terpuji. Akhlak terpuji dalam bahasa Arab sering disebut dengan al-akhlakul mahmudah. Akhlak terpuji merupakan perbuatan yang dilakukan menurut akal dan syariat Islam. Sebagai seorang muslim, kita harus mempunyai akhlak terpuji. Karena akhlak terpuji merupakan sifat Rasulullah yang harus kita teladani. Dengan meneladani akhlak terpuji, kita bisa menjaga harga diri dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Akhlak terpuji misalnya cinta Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tua, menyantuni anak yatim dan miskin, bersikap jujur, dan lain sebagainya. Sifat-sifat terpuji inilah yang harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrum ghairu mamnun. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Quran Surat At-Tin ayat 4-6. Kemudian, yang kedua yaitu ada akhlak tercela. Akhlak tercela dalam bahasa Arab sering disebut dengan al-akhlakul mazmumah. Akhlak tercela merupakan segala perilaku atau perbuatan yang tidak terpuji. Sebagai seorang muslim, kita tidak patut berakhlak tercela. Sebaliknya, kita sepatutnya berakhlak terpuji dan mulia. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa saja yang termasuk dari akhlak tercela tersebut. Akhlak tercela itu banyak sekali macamnya. Ada yang bersifat buruk bagi diri sendiri maupun buruk bagi orang lain. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa manusia ditunjuki dua pilihan jalan, yaitu fujur atau jahat dan takwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yang artinya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu atau jalan kefasikan dan ketakwaannya. Quran Surat Asy-Syam ayat 8. Orang-orang yang memilih jalan fujur akan mencerminkan akhlak yang tercela dalam hidupnya. Sebaliknya, orang-orang yang mengambil jalan takwa akan menampakkan akhlak terpuji di setiap perangai dan tingkah laku. Selain itu, ada pula akhlak tercela yang bersifat merugikan orang lain atau buruk bagi kehidupan dalam masyarakat dan negara. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin jadati wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalu kasiru wa nisa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal ardaha innallaha kana alaikum raqib, yang artinya,
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan perihalalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Kemudian pembahasan kita yang kelima yaitu ada ruang lingkup akhlak. Yang pertama yaitu akhlak pribadi atau al-akhlak al-fardiyah. Akhlak pribadi terdiri dari akhlak yang diperintahkan, akhlak yang dilarang, akhlak yang diperbolehkan, akhlak dalam keadaan darurat. Kemudian yang kedua yaitu ada akhlak berkeluarga atau al-akhlak al-usrawiyah. Akhlak berkeluarga terdiri dari kewajiban timbal balik orang tua dan anak, kewajiban suami istri, kewajiban terhadap karib kerabat. Yang ketiga yaitu ada akhlak bermasyarakat atau al-akhlak al-ijtimaiyah. Akhlak bermasyarakat terdiri dari akhlak yang dilarang, akhlak yang diperintahkan, kaidah-kaidah adab. Yang keempat yaitu akhlak bernegara atau akhlak ad-daulah. Akhlak bernegara terdiri dari hubungan antara pemimpin dan rakyat, hubungan luar negeri. Dan yang kelima ada akhlak beragama. Akhlak beragama yaitu kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlak terhadap Rasulullah, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak dalam keluarga, akhlak dalam bermasyarakat. Kemudian pembahasan kita yang keenam ada tujuan akhlak. Akhlak bertujuan untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi dari dan sempurna dan membedakannya dari makhluk-makhluk yang lainnya. Menjadi suatu hal yang harus dimiliki oleh manusia agar lebih baik dalam berhubungan baik sesama manusia apalagi kepada Allah sebagai pencipta. Sedangkan pelajaran akhlak atau ilmu akhlak bertujuan mengetahui perbedaan-perbedaan perangai manusia yang baik dan yang buruk, agar manusia dapat mengetahui memegang dengan perangai-perangai yang baik dan menjauhkan diri dari perangai-perangai yang jahat, sehingga terciptalah tata tertib dalam pergaulan masyarakat. Yang hendak dikendalikan oleh akhlak ialah tindakan lahir manusia, tetapi karena tindakan lahir itu tidak akan terjadi jika tidak didahului oleh gerak-gerik batin, yaitu tindakan hati. Maka tindakan batin dan gerak-gerik hati pun termasuk lapangan yang diatur oleh akhlak manusia. Jika setiap orang dapat menguasai tindakan batinnya, maka dapatlah ia menjadi orang yang berakhlak baik. Tegasnya baik buruk itu tergantung kepada tindakan hatinya. Dalam hadis Ar-Arba'in An-Nawawi dituliskan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dan ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh itu ada segumpal daging yang apabila baik maka baik pula amalnya, dan apabila buruk maka buruk pula amalnya, dan ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis ini dengan jelas menerangkan bahwa hati adalah bagian terpenting dari tubuh manusia, sehingga apapun yang direncanakan oleh hati sejatinya akan sangat berpengaruh pada perbuatan yang akan dilakukan oleh pemiliknya. Dalam hal ini dapatlah diibaratkan bahwa jasad itu bagaikan pemerintahan dalam diri kita, sedangkan hati menjadi pusat pemerintahan. Seseorang yang mempunyai hati dan pendirian yang kuat, meskipun badannya tidak sekuat hatinya, lebih diharapkan akan memperoleh hasil pekerjaannya daripada seseorang yang berbadan kuat tetapi hatinya lemah. Kemudian bab 3 ada penutup. Kesimpulan pada makalah saya pada kali ini adalah akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, karena akhlak mencakup segala pengertian tingkah laku, tabiat, perangai, karakter manusia yang baik maupun yang buruk dalam salah satu khalik atau sesama makhluk. Akhlak merupakan hal yang paling penting dalam pemesanan akhlakul karimah seseorang manusia. Dan manusia yang paling baik menurut pemahaman adalah Rasulullah SAW. Akhlak baik terhadap Allah Subhanahu wa taala.
terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pribadi, sesama manusia, dan lingkungan hidup yang perlu diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saran, dan diharapkan penulis, pendengar, atau pembaca dari makalah ini dapat menerapkan akhlak yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun tidak sesempurna Nabi Muhammad SAW, setidaknya kita termasuk ke dalam golongan kaumnya. Sekian presentasi makalah pada kali ini. Apabila saya ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.